Selamat datang di Pantau KBS. Pepi akan ajak kalian semua untuk keliling kebun binatang Surabaya, mengenal lebih dekat satwa dan para kipernya. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, pantau terus ya. Kasihan kamu lama nggak dikunjungi. Beb, mulai Beb. Iya, hai sobat satwa, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Pepi dan juga si Men yang hari ini akan ajak kalian untuk jalan-jalan di kebun binatang Surabaya, mengenal satwa-satwa yang ada di sini. Untuk episode kedua, kita akan ajak kalian belajar tentang satwa kudanil. Pastinya tetap di rumah aja, nggak usah kemana-mana, biar Pepi dan juga si Men yang bekerja untuk kalian mengabarkan informasi satwa yang ada di KBS. Jangan kemana-mana ya. Oh kangen. Apa tuh gede-gede di situ ya? Men. Ada yang gede-gede di situ apa ya, Men? Apa tuh Beb? Gak tahu tuh. Wih, kita langsung datengin yuk. 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 Oh, ternyata yang besar-besar tadi itu kipernya si kudanil. Namanya Mas Jeki. Hai Mas Jeki. Lagi ngapain sih? Oh, Mas Jeki lagi ngasih makan sambil bersih-bersih kandangnya kudanil, sobat satwa. Mas Jeki, ngobrol bareng di sini yuk, bilang aja. Boleh? Oke. Jadi sahabat satwa, sambil nunggu Mas Jeki keluar kandang buat ngobrol-ngobrol bareng sama Pepi di sini. Jadi sahabat satwa perlu tahu nih, kalau kudanil ini merupakan satwa atau hewan darat yang berasal dari Afrika. Dan tahu nggak sih kalau kudanil ini merupakan hewan darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih. Pengen tahu lebih jelasnya? Pengen tahu? Mau tahu lagi tentang kudanil lebih lengkapnya? Jangan kemana-mana ya, di sini aja. Jadi sahabat satwa, tahu nggak sih kalau kudanil ini punya ciri khas yang unik banget? Ada yang tahu? Ya betul, jadi kudanil ini punya ciri khas yakni punya badan yang besar, mulut dan giginya juga sangat besar. Dan dia punya 4 kaki yang pendek dan gemuk, lucu ya, serta badannya yang hampir tidak berambut. Gitu. Hai Mas Jack. Nah ini nih, ini namanya Mas Jeki. Mas Jeki ini adalah perawat satwa atau kiper kudanil yang ada di kebun binatang Surabaya. Mas Jeki, kita salam anti corona dulu dong. Oke. Hai Mas. Hai Kak Apa Pepi. kabar? Baik. Baik ya, alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan supaya bisa ngerawat satwa-satwa yang ada di kebun binatang Surabaya. Mas Jeki, ini tadi lagi kasih makan ya? Iya. Ini ada 2 ekor kudanil di sini, namanya siapa sih Mas? Ini di kandang ini ada 2 ekor kudanil, yaitu satu namanya Malika dan satu Agustin. Mereka berdua ini adalah ibu dan anak yang anaknya bernama Malika dan ibunya bernama Agustin. Oh gitu, jadi ini ibu dan anak sahabat satwa. Namanya Agustin, induknya, dan Malika, anaknya gitu. Jadi kira-kira di kebun binatang Surabaya sendiri ada berapa ekor kudanil sih Mas? Di kebun Surabaya sendiri ada sekitar 6 ekor kudanil. 6? Iya. Wow, banyak banget, 6. Jadi dari 6 ini kira-kira ada berapa ekor yang lahir di kebun binatang Surabaya? Dari 6 itu ada 5 ekor yang lahir dari kebun binatang Surabaya. Luar biasa sahabat satwa, dari 6, 5 ekor kudanil asli arek Surabaya. Wah, luar biasa, keren ya. Mas Jack, ini Ya. tadi kasih makan. Kasih makan apa? Itu tadi kasih makan rumput air. Kasih makannya rumput air. Iya. Oh gitu, jadi makanan pokoknya mereka adalah rumput air. Iya, betul. Oh, jadi makanan pokoknya mereka adalah rumput air, sahabat satwa.
Mas Jack, pengen tahu juga nih, banyak banget pertanyaan dari netizen. Kemarin itu si miminnya KBS buka kesempatan untuk netizen tanya seputar kudanil dan pengen dijawab langsung sama Mas Jeki selaku kiper satwanya, boleh ya? Boleh. Oke, ini sekarang Pepi punya beberapa pertanyaan yang datangnya dari netizen atau dari followernya Kebun Binatang Surabaya. Yuk kita bacain satu-satu. Yang pertama datang dari Nurul Azizah 4662. Berat badannya berapa ya? Berat badan kudanil itu 1,5 ton sampai 3 ton. Luar biasa. 1,5 ton sampai 3 ton bisa buat, kalau beras bisa buat orang sekampung ya Mas ya? Iya. Berikutnya, pertanyaan yang kedua dari Eka_RC23. Kenapa sih dinamakan kudanil? Nah begini Kak Pepi ya, nama latin dari kudanil ini adalah Hippopotamus amphibius ya. Bisa diartikan dalam bahasa Yunani, hippo yang artinya kuda dan potamus adalah sungai ya. Jadi orang Indonesia menyebutnya kudanil karena di sana sungainya itu adalah sungai Nil. Jadi orang Indonesia menyebutnya kudanil. Oh gitu. Ya. Kalau karena kan tadi Pepi bilang ya kalau kudanil ini berasal dari Afrika. Lah di Afrika sana sungainya itu yang terkenal adalah sungai Nil. Iya, Betul ya? benar. Makanya namanya kudanil gitu sahabat satwa. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga adalah dari Bagas Setio. Aktivitas harian kudanil dan siklus perkawinannya seperti apa Mas Jack? Oh gitu ya. Kak Pepi ya, kudanil ini aktivitasnya Setiap pagi seperti setiap apa? paginya itu biasanya dia kita kasih makan ya dari pagi karena cuacanya belum panas, jadi dia mau keluar dari air, jadi kasih makan. Terus nanti siangnya aktivitasnya hanya berendam karena cuaca panas. Nah, seperti ini Kakak Pepi. Ya, ini dia habis makan terus berendam ke dalam air ya. Terus? Dan aktivitasnya lebih banyak di malam hari. Oh, dia lebih banyak aktivitas di malam Iya, hari. benar. Berarti dia termasuk satwa nokturnal? Iya, benar. Oh gitu sahabat satwa. Jadi sahabat satwa harus tahu nih, harus banget tahu kalau kudanil ini merupakan salah satu satwa nokturnal atau yang lebih banyak beraktivitasnya di Malam hari. Iya, benar. Terus siklus perkawinannya Kak Edi. Gimana Kudanil tuh? ini masa kawinnya atau lagi birahi-birahinya itu pada bulan Februari sampai Agustus. Oh jadi dia nggak sewaktu-waktu selalu Iya, birahi ya? iya. Ada Masa waktu-waktunya. kawinnya. Masa kawin namanya. Itu Iya. di bulan Februari sama Agustus. Februari sampai dengan Agustus. Berarti Iya. sekarang dia masih sudah musim kawin. Musim dong, ya? kawin. Oh ya. gitu. Jadi kayak gitu sahabat satwa. Mas Jack, Iya. jadi tadi kan kalau musim kawinnya kan Bulan Februari sama sampai Februari Agustus. sampai dengan Agustus. Kalau lagi kawin itu dia di darat atau di air ya Mas Jack? Di dalam air. Dia kawinnya di dalam air. Iya, di dalam air. Kemudian kalau dia udah bunting atau waktunya melahirkan, dia di dalam air atau di darat? Iya, di dalam air, tapi dengan kondisi airnya dangkal. Oh gitu. Iya. Wah, lucu banget ya sahabat satwa. Jadi kalau kudanil itu kalau lagi kawin atau lagi masa reproduksi ya, Ya, dia akan kawinnya di dalam air dan gitu juga waktu dia melahirkan. Dia akan melahirkan di dalam air juga, tapi airnya dangkal, nggak Iya, terlalu banyak nggak gitu ya terlalu Mas Jack banyak. ya. Oke. Tapi Pepi jadi penasaran kalau tidur apa dia di air juga? iya, Tidurnya di air juga. iya. Tapi posisi kepalanya masih ada Di atas ya, Iya, karena ada. untuk dia bernafas Benar. ya. Biar nggak kelempokan banyu. Gitu kalau kata orang Jawa ya. Oke, selanjutnya adalah mengapa di alam liar mereka sering membunuh manusia padahal mereka herbivora. Ini pertanyaan dari Rindang_R. Yang pertama coba dijawab dulu, dia sebetulnya herbivora atau omnivora Mas ya? Kudanil ini herbivora, Herbivora, Iya. oke. Tapi- Seperti apa itu? tapi dia nggak membunuh manusia atau memakan manusia Oh, karena sewaktu kudanil merasa terancam dia akan mempertahankan diri Kak Pepi. oh gitu. Iya, jadi kudanil itu punya sifat
teritorial atau kayak punya area daerah sendiri kuasa, ya, iya. punya daerah kekuasaan sendiri. Jadi sahabat satwa perlu diketahui ya bahwa kuda nil ini adalah herbivora. Herbivora apa ada yang tahu? Betul, herbivora adalah satwa yang makan makanan tumbuh-tumbuhan. Benar Betul sekali. ya, makanannya tumbuh-tumbuhan. Jadi nggak ada makan manusia, nggak ada. Kenapa kalau dia bunuh manusia ya? Karena dia merasa terancam aja gitu ya Mas Jack Iya. ya. Gitu sahabat satwa. Selanjutnya pertanyaan kelima datang dari Dery Agung 02. Berapa berat badan kuda nil ini? Tadi udah dijawab ya. Berapa Iya. Mas? 1,5 ton sampai 3 ton. 1,5 ton sampai 3 ton berat badannya kuda nil. Selanjutnya pertanyaan nomor 6 datang dari Nidia Lingga. Berapa lama kuda nil menghabiskan waktunya di dalam air? Yang jawab harus Men. Kamu bisa jawab nggak Men? Belum bisa Kak Pepi. Belum bisa ya? Biar Iya. kipernya aja ya. Gimana Mas Jack? Iya. Kuda nil ini kalau berenang sesukanya Kak. Jadi, Sesukanya? iya, kalau dia merasa cuacanya panas, dia akan merasa berada di dalam air senyaman mungkin. Selama mungkin Selama ya. mungkin, iya. Tapi kemungkinan dia akan keluar dari air bisa bertahan sampai berapa jam sih Mas? Mungkin paling lama 1 jam. 1 jam aja. Ya apalagi mengingat kota Surabaya ini panas Panas, banget ya. Jadi mereka akan lebih banyak lagi menghabiskan waktunya di dalam Dalam air gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7 datang dari Baby Arsya 2019. Pemangsa manusia kah Kak kuda nil itu kayak singa dan harimau? Tidak. Tidak ya? Iya, tidak. Coba dijelaskan Mas. Ya, karena kuda ini hewan herbivora, jadi pemakan tumbuhan. Dia nggak akan makan manusia kecuali dia merasa terancam. Nah itu pun tidak dimakan, dia akan membunuh saja karena merasa terancam gitu makanya. Betul, jadi hanya mungkin hanya menyakiti atau membunuh ya, Iya. tapi tidak dimakan. Kalaupun akan ada kejadian seperti itu, karena mereka merasa tidak nyaman atau tidak aman aja, Iya. makanya dia akan membunuh siapapun yang mengganggu mereka seperti itu. Oke Mas Jack, jadi di kebun binatang Surabaya ini kan ada 2 spesies kuda nil ya. Iya. Ada kuda nil yang besar dan juga ada kuda nil yang kerdil. Untuk kuda nil kerdil ini nama ilmiahnya apa ya Mas? Seurepsis liberensis, Kemudian kalau untuk kuda nil yang besar ini namanya? Hippopotamus amphibius. Oke, kemudian kira-kira ada perbedaan nggak sih Mas antara kedua kuda nil ini? Ada Kak Betty. Apa tuh? Nah, yang pertama dari postur tubuhnya itu kuda nil kecil lebih kecil lagi Kak Betty daripada kuda Lebih nil- kecil? Iya, kuda nil Ukuran besar ini. tubuhnya ya? Iya. Kemudian? Kemudian warna kulitnya juga. Kuda nil kerdil ini lebih coklatnya lebih kehitaman kayak tadi. Lebih hitam kalau Iya. yang kuda nil kerdil. Iya. Kalau untuk kuda nil besar ini agak lebih terang ya. Iya. Jadi gitu sahabat satwa, ada 2 ya yang paling mencolok ada 2 perbedaan dari kuda nil kerdil dan kuda nil biasa. Kalau kuda nil kerdil nanti ukurannya jauh lebih kecil dari kuda nil yang biasa dan juga dari warna kulitnya. Kalau kuda nil kerdil punya warna kulit yang lebih gelap, sedangkan kuda nil yang biasa ini warna kulitnya lebih terang begitu. Oh iya Mas Jack, tapi lupa loh mau nanya tadi, si Malika sama Agustin ini usianya berapa sih Mas Jack? Oh, untuk si Malika ini berusia 2 tahun Kak. 2 tahun? Iya. 2 tahun sahabat satwa. Kalau manusia mah masih terantanan ya, tadi Iya. dia udah bisa lari-lari kan? Iya. Terus kalau si Agustin Mas, Kalau si Agustin berusia 34 tahun. 34 tahun. Mas Jack, Iya. emang bapaknya si Malika ini namanya siapa? Ada namanya Ra. Namanya Ra. Iya. Oh, bapaknya namanya Ra sahabat satwa, ibunya namanya Agustin, anaknya Malika. Malika. Betul ya? Oke. Selanjutnya yuk kita lanjut lagi ke pertanyaan dari netizen, yakni untuk gimana sih cara ngerawat kuda nil apa sama seperti kuda nil pada umumnya? Mungkin maksudnya kuda nil besar sama kuda nil yang kerdil perawatannya sama apa enggak sih Mas? Sama Kak Baby. Sama ya? Sama saja. Untuk makanannya sama? Sama. Sama juga. Iya. Untuk aktivitasnya dia lebih banyak suka di dalam air juga sama? Sama. Oke deh. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya ada dari Agila Nanda 18. Pertanyaannya adalah apa makanan kuda nil? Tadi sudah disebutkan sama Mas Jack, sahabat satwa, kalau makanan kuda nil adalah rumput air. Kira-kira selain rumput air mungkin ada makanan tambahan? Ada Kak Baby. Apa tuh? Di sini kita kasih makanan tambahan yaitu berupa wortel, pisang dan kacang panjang.
wortel, pisang, dan kacang panjang. Sayuran dapat, buah-buahan dapat, mantap. Itu tentunya bikin nutrisinya, gizinya tercukupin Iya. semua ya Mas Jack ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Disa Sanur _ Berapa bulan Kudanil hamil sampai melahirkan Mas Jack? 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Iya. Dan sekali melahirkan dia bisa menghasilkan berapa ekor anak? 1 ekor anak. 1 ekor anak Iya. aja, nggak bisa 2. Ya, bisa tapi itu jarang. Kemungkinannya sekali. kecil ya, jarang banget kalau ada 2. Paling banyak ya 1 ekor aja sekali melahirkan. Iya. Selanjutnya dari Muh Iqbal Tawakal. Min, kenapa keringat Kudanil warnanya merah muda atau kemerahan? Emang iya Mas? Iya kak. Keringatnya dia warna Iya. merah, merah kayak darah gitu? Iya. Kok bisa gitu sih Mas? Ya karena kelenjar di kulitnya itu menghasilkan keringat yang berwarna merah yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulitnya saat berada di daratan. Oh gitu. Jadi keringatnya berwarna merah itu ada fungsinya ya untuk menjaga kelembapannya si kulit Kudanil itu sendiri. Lanjut lagi dari Ali Muhibing. Berapa jam Kudanil berendam setiap harinya? Tadi sudah dijawab sih, coba dijawab lagi Mas. Sukanya ya kalau dia merasa udara di sekitar kandangnya panas, dia akan merasa di dalam air terus. Ya. Di dalam air terus Iya. ya, maksimal dia cuma 1 jam lah ya, paling Iya, lama bisa. ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Anas YRL. Apakah Kudanil bisa berlari dengan cepat? Kayaknya nggak mungkin sih, ngelihat badannya gemuk banget nggak mungkin ya sahabat satwa ya. Salah Kak Febi. Salah? Iya salah. Masa sih? Bisa, Kudanil bisa berlari cepat dengan jarak pendek itu bisa mencapai 30 km per jam. 30 km per jam? Iya. Wow, ngalah-ngalahin motor ya? Serius Mas bisa? Iya. Kok bisa kayak gitu ya Mas ya? Iya. Tapi jangan jarak yang pendek. Dengan Bisa. jarak yang pendek. Wah, maka dari itu nih sahabat satwa ya, kalau lagi kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya, jangan main-main, jangan suka naik-naik ke sini. Kalian jatuh dikejar. Wah, bahaya itu ya. Jangan ya, jangan sampai ditiru kayak gitu ya, nggak baik. Oke, selanjutnya yuk. Ini pertanyaan terakhir Mas Jack. Dari Retsmana. Kenapa sih kalau pas siang dia sering berendam air terus aktifnya kapan? Masa nggak pernah keluar sih? Kadang ada loh pengunjung yang aku datang ke KBS nggak pernah lihat Kudanilnya di dalam air terus kayak Iya. gitu. Kenapa ya Mas? Kenapa di siang hari dia berendam terus ya? Karena cuacanya lagi panas. Ya, jadi Iya sih ya, kan iya, lagi panas-panas. lagi panasnya makanya dia sukanya berendam. Oh, Nah, kayak gini ya kan. Kayak gini sahabat satwa. Dia lagi berendam nih. Tapi aktivitasnya itu kebanyakan di malam hari ya, saat matahari tidak ada. Oh gitu. Jadi kayak gitu sahabat satwa. Wah, banyak ya ternyata fakta unik dari Kudanil ini. Luar biasa banget. Makasih banyak ya Mas Jack ya. Sama-sama. Kak Habis Devi. ini mau ngapain? Masih mau lanjut Iya, bersih mau lagi? lanjut. Oke deh kalau gitu cukup sekian ya sahabat satwa ya. Kita ngobrol sama Mas Jack selaku kiper atau perawat satwa Kudanil yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Terima kasih banyak ya Mas Jack. Sama-sama, Kapan-kapan Tati. Febi main lagi ke sini sama Simen boleh ya? Oke, Oke, siap. bye-bye. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton sampai habis. Dan tentunya kita selalu mengingatkan jangan lupa pakai masker. Aduh, warga Surabaya ini terutama ya nakal-nakal deh, suka pergi-pergi tanpa pakai masker. Gimana nggak segera zona hijau? Surabaya ini bakalan zona merah terus, bahaya loh. Nanti KBS gak buka-buka gimana? Jangan ya pakai masker. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga kebersihan dan sehat selalu. Salam lestari, sampai jumpa. Enggak satwa-satwa. Halus. Iya, Kalau lebih yang halus Kudanil lagi ini, dari sedangkan yang Kudanil kerdil Kan ada informasi nggak gitu sih.